Eh, Oke, saya ajak Anda ke sini dulu ya. Kita sering ngomongin perangkat lunak nih. Perangkat lunak itu apa sih gitu ya? Nah, tadi Masnya bilang perangkat suatu perangkat. Bukan perangkat ya. Kalau kita ngomongin RPA, rekayasa, ya, berarti bidang. Nah, perangkat lunak itu kadang kita lihat, kita baca di sini program komputer. Oh, program komputer, Pak. Enggak, enggak cuma program ya, tapi juga ada dokumentasinya di situ ya. Ada spesifikasinya. Nah, Anda sebagai engineer tidak hanya sekedar bikin perangkat lunaknya ya, tapi juga membuat dokumentasinya itu tadi. Dokumentasi apa itu Pak? Ya spesifikasi perangkat lunak, spesifikasi kebutuhan, kebutuhan dari pengguna. Penggunanya itu bisa orang, bisa organisasi. Penggunanya itu bisa satu orang, bisa ribuan, bahkan jutaan. Ya. Nah, seluruh pengguna tadi kita akomodasi. Ya, kita bisa nangkep ya. Nah, kita akomodasi, kita tulis dalam sebuah dokumen. Ya. Itulah kenapa kita sebut sebagai perangkat lunak. Kalau cuma program komputer doang, nggak bisa kita sebut sebagai perangkat lunak. Kenapa? Kalau misalnya saya bikin program tambah-tambahan, coding gitu, apakah itu bisa disebut perangkat lunak? Enggak kan ya, cuma baris kode aja, script doang aja. Kalau sudah jadi, saya pernah Pak bikin aplikasi ini, itu juga perangkat lunak. Belum, itu masih program aja. Mana buktinya perangkat lunak? Harus disertakan dokumentasinya. Dokumentasi saat Anda membuat, merancang, ya, dokumentasi tentang proses bisnisnya, ya, itu penting karena itu untuk melengkapi perangkat lunak itu tadi. Ya. Oleh karena itu, program perangkat lunak adalah program komputer dan semua dokumentasi, ya, seperti dokumentasi kebutuhan, requirement itu kebutuhannya, persyaratan, dokumentasi desain modelnya, nah itu dia termasuk juga manualnya harus ada itu. Nah, kalau nggak ada itu nggak bisa disebut sebagai perangkat lunak. Oleh karena itu ketika Anda beli HP misalnya ya, beli HP ada dokumentasinya kan, apa itu manualnya ya minimal ya. Jangan kan beli HP, beli jam tangan aja ada manualnya ya. Jam tangan apa? Jam tangan digital lah. Oh nggak usah digital Pak, ada jam tangan yang gerak-gerak itu pakai kinetik juga ada. Ya ada juga sih seperti itu ya. Karena untuk menunjukkan bagaimana mengoperasikan jam tangan itu kan ya. Dan lain sebagainya, ini harus ada. Dan itu yang kita pelajari ya, selain bikin perangkat lunak. Kalau bikin perangkat lunaknya ngoding-ngoding, Anda sudah belajar di mata kuliah programming ya, pemrograman. Tapi kalau bikin dokumentasinya ini yang belum, ya saya lihat belum. Nah, mari kita belajar membuat dokumentasinya ini. Gampang Pak, bikin dokumentasi kan tinggal copy paste. Oh, jangan dibiasakan copas ya. Ada mahasiswa, bahaya bagi karir Anda sebagai mahasiswa. Anda nanti bisa kena ban. Dosen juga iya, dosen juga. Ada dua tipe perangkat lunak ya, rekayasa perangkat lunak. Nah, disebut yang kedua ini ya, disebut rekayasa perangkat lunak. Itu artinya Anda masuk sebagai engineer, ya, insinyur perangkat lunak, insinyur sipil, insinyur elektro. Nah, Anda lulusan informatika, insinyur. Insinyur apa? Perangkat lunak. Ada insinyur apalagi insinyur desain, insinyur macam-macam, informatika banyak. Nah, nanti insinyurnya Anda spesifikasi lagi gitu ya, keahliannya. Ada kelas insinyur apa, program spesialis setelah S1. Setelah Anda menyelesaikan S1 baru Anda mendapatkan spesifikasi itu insinyur ya.
Insinyur perangkat lunak bertugas mengembangkan produk yang dapat dijual ke pelanggan. Ya memang ada dua tipe produk yang harus dihasilkan oleh insinyur. Yang pertama adalah produk generik, ya, umum, ya, biasanya standar seperti Microsoft Word, gitu ya, Microsoft Access, gitu, atau sejenis, ya, sejenis. Misalnya sekarang itu banyak editor foto, ya, editor foto ini paling banyak dihasilkan oleh orang. Produk-produk sejenis Photoshop itu banyak. Kalau yang Microsoft Word, produknya mungkin yang paling populer ya Office, Office itu ya, Open Office ya, yang kita install itu yang paling populer, yang menyaingi Microsoft Word ya. Ada lagi yang online tuh, yang cloud ya, apa namanya? Seberapa itu cloud itu? Google Docs itu ya, Office 365, nah, dan seterusnya. Itu produk-produk generik ya, umum yang biasa dikemas, dipaket gitu ya. Yang kedua adalah produk bespoke custom pesanan biasanya. Nah ini juga paling banyak ya, pesanan itu menyesuaikan proses bisnis. Nah proses bisnis seperti apa proses? Misalnya Universitas Mulia ini butuh sistem informasi akademik, maka proses bisnis sistem akademik yang terjadi di Universitas Mulia itu seperti apa? Karena proses bisnisnya beda di antara perguruan tinggi. Sama-sama perguruan tingginya, tapi prosesnya berbeda. Kita bisa cek sendiri ya. Misalnya Universitas Mulia dengan Uniba, misalnya. Universitas Mulia dengan ITK, misalnya gitu ya. Universitas Mulia dengan Politeknik Balikpapan. Jadi ya, coba dilihat. Kan ada KRS-nya juga, Pak. Betul, KRS. Tapi tentu saja kalau di negeri ya prosesnya KRS itu bagaimana, nah itu yang sangat berbeda dengan kita ya. Itu juga dengan IBA, Anda lihat proses ngisi KRS-nya doang gitu ya. Ada kalanya perguruan tinggi itu langsung paket, mahasiswa nggak ngisi klik-klik itu tadi ya, nggak pilih-pilih mata kuliah, tapi langsung begitu klik langsung disodorin paket mata kuliah yang mau nggak mau harus kita jalani. Ada yang begitu ya. Tapi kalau di sini kan kita tinggal pilih kelasnya ya, nah, enak ya, tinggal disesuaikan jumlah SKS-nya ya. Paket juga sih ya, jumlah SKS-nya harus 24 SKS misalnya gitu. Ada kalanya perguruan tinggi yang hanya menyaratkan mahasiswa itu jumlah SKS-nya nggak boleh melebihi syarat IPK, IP dan IPK misalnya. Jadi kalau IP-nya di bawah 1, di bawah 2 misalnya, dia hanya wajib mendapatkan 16 SKS, nggak boleh 24 SKS. Nah, kalau di sini kan boleh ya, Anda IP-nya jelek, IP-nya di bawah 2, ngambil 24 SKS juga, ya. Ini namanya paket. Nah, karena itu bespoke ya. Ini sesuai dengan pesanan ya, sesuai pesanan seperti apa, maka sistem itu nanti akan dibangun sesuai dengan pesanan tadi ya. Nah, contohnya SIK juga, SIK sistem informasi kependudukan. Tapi kalau sistem informasi kependudukan itu harus sama ya. Kayaknya sekarang sudah ada penyeragaman ya. Kalau dulu mungkin bisa berbeda-beda, tapi sekarang harus sama penyeragaman dari Kemendagri misalnya. Nggak boleh beda-beda, bayangin nanti kalau beda-beda nggak bisa satu jadi sistemnya. Ini kelemahan kalau beda-beda ya. Karena proses yang ada di Kemendagri tentu sama semuanya, acuannya juga harus mengikuti undang-undang dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kalau di pemerintahan kita punya dasar membuat sistem tadi sesuai dengan undang-undang. Anda nggak boleh bikin grid-grid sendiri ya. Nggak bisa ngoding-ngoding sendiri kayak anak SMK, nggak boleh. Kalau SMK mungkin kita masih belajar ngoding ya. Tapi kalau sudah bespoke ini, Anda nggak boleh semau gue bikin, bisa dimarahin, bisa didepak Anda dari tim pengembangan perangkat lunak. Kenapa mengganggu? Ini maumu sendiri bikin aplikasi, kenapa kalau mau sendiri itu bisa tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh klien nantinya, bahaya. Orang-orang seperti ini bahaya. Jadi itu ya, jadi
kita harus paham dalam sebuah tim. Dalam pengembangan perangkat lunak nanti akan banyak orang yang terlibat di situ. Kita harus paham job-job yang harus kita lakukan. Kita juga harus sesuai profesional gitu istilahnya ya. Sudah dibayar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pimpinan misalnya, tolong kerjakan ini. Lo kok gak mau? Nah, kalau gak mau itu bisa Anda didepak. Kamu gak mau udah keluar aja, gak usah kerja di sini. Bahaya ya, seperti itu ya. Karena itu kita harus profesional dan menjadi tim developer pengembang perangkat lunak ini. Nah, untuk bisa profesional tadi kita juga belajar ya kemampuan coding, kemampuan bersosialisasi. Jadi mempelajari RPL itu banyak aspek ya yang kita pelajari, nggak hanya sekedar menyelesaikan pekerjaan selesai enggak begitu ya. Ingat ya, jadi RPL ini disiplin ilmu ya, ilmu bagaimana mengembangkan perangkat lunak itu. Nah, bagaimana itu tadi jawabannya banyak banget itu tadi ya. Jawabannya banyak aspek yang terlibat di situ ya. Dari produk yang dihasilkan ini saja kita sudah punya bayangan. Oh, betapa kompleksnya RPL ini. Ya heran RPL itu dipelajari sampai S3. S2, S3 itu ada RPL-nya spesifik. Nah, karena itu ini penting banget bagi Anda ya, mahasiswa informatika. Bayangan Anda jangan cuma perangkat lunak doang, nyanyi RPL bilangnya perangkat. Ini ya, jadi pahami ini kenapa kita penting belajar RPL. Jadi perangkat lunak baru bisa dibuat dengan program baru, boleh. Ya, misalnya kita dapat pesanan ini ya, perangkat lunak baru, tolong bikinin perangkat lunak baru gitu ya. Kita bisa mulai dari nol, bisa itu. Tapi nol itu lama ya. Lama. Kita juga bisa mengkonfigurasi ulang sistem perangkat lunak generik ini. Bisa kita develop lagi dari sistem yang sudah ada, bisa, atau memanfaatkan perangkat lunak yang sudah ada. Itu ada caranya semuanya itu. Nah, cara ini yang kita pelajari di RPL. Sama seperti kita bangun rumah gitu ya. Bisa nggak kita bangun rumah dari rumah yang sudah ada? Bisa ya? Bisa. Gitu. Bahannya dari rumah yang sudah ada? Bisa. Kita ambil bongkaran itu kan kadang kita beli rumah itu dari bahan bongkaran rumah yang sudah ada sebelumnya. Kita lihat dulu ya materialnya ini masih layak dipakai atau tidak gitu ya. Nah, ini penting ya. Kalau tidak dipakai ya dibuang. Begitu juga dengan perangkat lunak. Kita lihat dulu ini codingnya ini apakah bisa dipakai atau tidak gitu. Ada kalanya coding itu nggak bisa dipakai walaupun dulu jalan, tapi begitu versinya naik nggak bisa dipakai. Nah, ini yang perlu kita selektif ya, selektif. Jadi perangkat lunak itu berfungsi untuk penerjemah perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diproses perangkat lunak. Ini saya rasa ngerti ya ini ya, dilewati. Jadi apa itu RPL? RPL adalah disiplin ilmu. Ingat ya, di garis bawah ya, disiplin ilmu. Membahas semua aspek produksi. Mulai dari tahap awal spesifikasi sampai pemeliharaan. Sampai maintain gitu ya orang bilang. Maintain. Sampai operasional. Makanya kita menggunakan perangkat lunak itu nggak sama seperti kita membeli kulkas gitu ya. Kulkas setelah beli diisi disumet dicolok di listrik nyala, kita masukin isinya ya, kadang kita masukin durian gitu, masukin mangga, masukin anggur dan sebagainya, macam-macam. Di situ ada ikan, daging tumpuk-tumpukan, jadi baunya nggak karu-karuan. Artinya ya dipakai begitu aja. Tapi kalau di perangkat lunak nggak bisa seperti itu ya. Kita harus rawat di situ. Ada orangnya yang menjalankan. Jangan dipikir kalau program-program yang jalan di internet itu jalan sendiri. Enak aja. Ini karena apa?
Anda jangan berpikir seperti itu ya, itu pikiran orang awam. Orang-orang awam itu dipikir internet yang ada online itu ya jalan sendiri sudah. Ini kan sudah tinggal dipakai aja Pak. Ya iya silakan pakai. Tapi butuh perawatan, butuh sentuhan-sentuhan yang harus kita lakukan. Ada operasionalnya di situ, nggak bisa begitu aja. Begitu juga dengan kulkas yang kita beli itu ya. Begitu kita isi apakah selesai ya begitu aja? Enggak kan ya. Kadang kita bersihkan, kita rawat di situ, ya kita maintain gitu ya. Yang di maintain apa isinya juga dikeluarin, dibersihin. Bersihnya juga dengan cara-cara yang apa? Ada standarnya sendiri caranya membersihkan gitu ya. Jangan kayak orang awam nggak tahu kulkas ya. Udah apa air di dalam pendingin itu biasanya basah jadi es ya, jadi es mengempal gitu ya. Karena kita nggak sabar gitu ya, pakai pisau, pernah melakukan seperti itu. Coba apa nih itu pendinginnya itu bisa ngopos ya, itu ya. Marah-marah ya kalau katanya, wah ini bersihin kulkas pakai pisau ini hancur sudah kulkasnya langsung mati nggak bisa dipakai gara-gara kalau kita nggak bisa rawat tadi ya. Jadi jika ada yang perangkat lunak ini ya, jadi gambarannya kurang lebih seperti itu ya. Kita rawat itu ada caranya juga, cara-cara ini kita pelajari di RPL ya. Pelajari kenapa kok harus begini, kok harus begitu gitu ya. Dia nggak bisa diem sendiri ya. Jadi website itu juga begitu ya, dia selalu update gitu ya, selalu update, kita lakukan pembaruan dan sebagainya, ada cara-caranya sendiri. Jadi insinyur membuat alat itu bekerja dengan teori ya, itu ada teorinya, ada metodenya, ada alat bantunya. Jadi kalau kita merawat website gitu ya, ada alat bantunya. Nggak bisa kita biaran aja websitenya jalan sendiri, kan tinggal dipakai enak aja. Jangan ngomong begitu, tinggal dipakai ya, betul dia yang dipakai, tapi kita sebagai orang yang tahu di dalamnya ya oke deh, maklum aja gitu, mungkin nggak tahu, oke kita jelaskan dengan cara-cara yang sesuai dengan karakter kita sebagai insinyur ya. Selalu mencari solusi permasalahan meski kita ada teori yang mendukung. Nah, teori yang tak mendukung itu apa kira-kira Pak? Ini Pak, kalau biar komputernya nyala itu saya ketok dulu baru nyala. Nggak ada teori seperti itu ya, diketok, dikeplak dulu belum nyala gitu ya. Nggak ada seperti itu, tapi kadang ya dilakukan juga seperti itu ya. Coba-coba gitu ya. Ngomong-ngomong teori seperti itu ya. Contohnya komputer saya yang saya pakai presentasi ini ya. Ini kalau nyala biasa, keyboardnya nggak jalan. Jadi saya ketik-ketik ini ngoding-ngoding nggak iso. Keyboardnya nggak jalan. Supaya jalan gimana? Dipancing dulu. Jadi ketika reboot, saya pancing dulu dengan mengetik keyboardnya, baru dia nyala. Kok bisa? Nah, itu teori yang tidak mendukung, nggak ada teorinya seperti itu ya. Tapi ya kadang kita lakukan trial error seperti itu supaya jalan berfungsi. Nah, disitulah tugas-tugas rekayasa perangkat lunak. Jadi diselidiki apa ini, faktornya apa, kenapa kok bisa nggak nyangkut gitu. Bisa jadi ketika stuck tadi ya ada komponen yang tidak tidak terhubung ke situ, terutama di bagian keyboard atau entah apanya atau perangkat keras apanya, sehingga perlu disentuh dulu baru dia akan nyambung gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu dengan batasan organisasi dan keuangan. Maksudnya organisasi itu besar atau kecil gitu ya. Kita akan sesuaikan perangkat lunak itu berdasarkan kapasitas organisasi itu. Kadang kalau kita bikin perangkat lunak dengan user yang banyak, kita akan tanya gitu, berapa usernya? Berapa penggunanya? Cuma 5 Pak. Ya kalau 5 aja ya nggak usah terlalu banyak gitu. Kadang gitu ya. Berapa usernya? 1000 Pak. Oh banyak ini. Kita ini ya. Berapa penggunanya? Kelompok usernya berapa orang?
ini batasan organisasi ya. Organisasinya berapa besar. Kayak saya waktu pertama bikin sistem universitas sebelum ada siang sini ya, itu bikin siang itu hanya untuk 2-3 prodi aja, nggak banyak prodinya. Tapi begitu masuk banyak universitas prodinya, baru kelimpungan kayak apa yang ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Begitu juga dengan keuangan. Keuangan itu bukan proses bisnisnya, duitnya ada berapa gitu loh ya. Kita bikin perangkat lunak juga disesuaikan dengan duitnya itu tadi ya. Duitnya berapa sih? Nah, karena kita butuh ya, apakah kalau kita bangun buat tim banyak orang tim, maka kita butuh membayari mereka. Mereka itu butuh hidup juga, bekerja namanya, gawe programmer. Mereka sekolah jadi programmer biayanya nggak sedikit ya. Banyak banget gitu ya, butuh effort dan sebagainya sehingga jadi mahasiswa ya, jadi sarjana gitu ya. Nah, itu semua adalah perlu dipikirkan juga bagi kita ya. Jangan mentang-mentang Anda developer kemudian melihat ini perannya kaya ini, kita ambil ongkos yang sebesar-besarnya. Kalau seperti itu Anda terkena etika profesi tadi ya. Anda mengakali orang yang tidak tahu. Jangan seperti itu ya. Sama seperti kalau dihukum gitu, bagian hukum ya, ada pengacara. Pengacara ini juga kadang orang nggak tahu hukum malah dipeluk-peluk tentang hukum, ditakut-takutin sehingga bayar ongkos pengacaranya jadi mahal. Jangan sampai terjadi seperti itu ya. Karena ada semacam kesempatan dalam kesempitan. Jangan dimanfaatkan seperti itu ya. Orang karena nggak tahu kemudian main judi, option binary dan sebagainya, bahaya sekali ini ya. Jadi RPL tak hanya proses teknis pengembangan perangkat lunak, tapi juga Anda harus tahu manajemen proyek ya. Harus tahu caranya menggunakan alat gitu ya. Alat apa ya? Itu alat bantu untuk ngoding. Jadi ngoding itu tidak hanya sekedar menulis kode. Aduh, gaplak. Kenapa Anda nggak bisa? Jangan pakai alat, pakai cara, pakai metode, pakai framework gitu misalnya. Ini lebih cepat. Kenapa? Karena orang itu kalau butuh perangkat lunak kadang nggak masuk akal. Bener ini, saya itu sering bikin. Gimana Pak, saya bisa bikinkan program ini cuma sebulan aja bikinnya, Tapi karena kita kadang permintaan-permintaan yang tidak masuk akal tadi ya, akhirnya kita deal-dealan misalnya ya, oke deal-dealan dengan cara-cara yang supaya cepat. Gimana cara yang cepat? Gak mungkin kan kita bangun dari nol. Mungkin gak? Mungkin, karena orang mintanya cepat. Padahal mereka itu bukan orang-orang yang tahu IT. Tahu coba tanya-tanya. Mereka malah butuh orang-orang seperti kita yang bisa bikin cepat. Dan kalau ngasih harga bikin nangis. Bikin nangis gimana Pak? Nangis karena Anda itu nanti akan dibayar seperti Anda ditraktir bakso. Mau sampai seperti itu. Kuliah sudah susah-susah, belajar program sudah juga susah-susah, punya ilmu tapi dihargai seperti itu apa gak bikin nangis Anda? Oleh karena itu Anda harus ngerti ini ya. Jadi ada alat bantu, ada metode, ada teori yang mendukung sehingga Anda itu ngerti gitu loh ya. Dapat untung ketika Anda membuat perangkat lunak itu, bukan kerja bakti, ya. Bukan kerja paksa dan sebagainya. Ngerti ini ya, makanya kita pentingnya belajar RPL itu ya di situ ya. Orang butuhnya cepat, bikin seminggu aja bikin kan jadi gitu misalnya. Kalau kita tahu, oke, gampang. Setuju aku, berapa duitnya? Aku mau segini. Nah, itu deal-dealan. Kalau nggak mau ya sudah, cari aja orang lain. Jual. Gengsi. Tapi kita juga harus nggak hanya sekedar jual kertas sambal begitu, kita juga harus bisa buktikan bahwasanya perangkat lunak yang kita bikin itu
bagus gitu loh ya, sesuai dengan diharapkan. Biasanya orang percaya kepada kita itu karena melihat track record kita. Mana hasil kerjaanmu? Aku pengen lihat dulu nih kayak apa. Nah gitu ya. Setelah dilihat, kayak gini, males aku mau pesan di kamu. Itu dilihat dulu produknya. Oleh karena itu Anda sebagai mahasiswa perbanyak ini produk-produkmu ya, karyamu dipublish di website, di medsos. Jadi medsos itu bukan cuma sekedar buat main-main, tapi menjual diri kita. Menjual diri itu bukan menjual diri, tapi karya kita gitu ya, produk kita, hasil kita, portofolio kita. Kita ini sudah ngerjain ini. Jadi tugas-tugas Anda itu juga bisa Anda jual nantinya. Jadi bukan dijual dalam arti negatif gitu ya. Jual itu Anda tampilkan jadi portofoliomu gitu ya. Nah, bikin RPL juga bikin RPL. Kerjakan RPL juga begitu. Cara-cara Anda mengerjakan RPL tadi bisa Anda jual, tulis di website, di blog dan sebagainya. Pak Subur kan kasih blog itu, contoh aja supaya mahasiswa tertarik. Sampai sekarang kita mahasiswa ya itu. Jadi itu untuk belajar ya. Baik, itu ya, jadi RPL itu banyak aspek yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu ilmu yang terlibat di dalam RPL selain software development juga ada manajemen proyek, juga ada coding ya. Ada teori-teori yang mendukung lah di semuanya. RPL dengan computer science, ilmu komputer apa bedanya? Nah, kalau computer science itu dia perhatian penuh pada teori dan metode, teorinya doang ya. Teorinya, sainsnya. Nah, kalau RPL perhatiannya pada masalah-masalah praktis. Bagaimana produksi perangkat lunak praktis, bagaimana produksi perangkat lunak itu cepat gitu ya, murah gitu ya. Sehingga orang kalau tanya, bikinin program, bikinin aplikasi ini, saya butuh cuma 2 minggu. Nah, Anda sudah mikir keras itu, gimana supaya cepat gitu ya, sesuai dengan yang diharapkan. Itu pentingnya. Nah, ini yang kita pikir di RPL. Kalau CS, kalau computer science itu bagi software engineer pentingnya sama seperti ilmu fisika dan teknik listrik. Nah, teorinya dipakai di sains itu tadi. Nah, kalau orang sains tadi kajiannya ya bagaimana mempelajari ilmu sains tadi. Jadi idealnya RPL itu didasari oleh teori sains tadi ya. Jadi teori sainsnya seperti apa? Kadang nggak masuk tadi ya. Masa keyboard disentuh-sentuh dulu baru nyala kan? Nggak nyanda, tapi itu yang terjadi gitu. Rekayasa ya, orang insinyur kadang ya mikirnya ya begitu, dia coba-coba gitu ya. Teori CS tidak selalu dapat diterapkan dalam masalah nyata ya, kadang begitu. Kadang kita butuh ketika mengetahui ada masalah-masalah yang nggak bisa ini kalau dihitung dengan sains, ngapain kesuwen gitu ya. Orang Jawa bilang kesuwen itu kelamaan gitu ya. Ya harus butuh solusi secepat. Nah, di RPL kurang lebih seperti itu ya. Banyak dilakukan hal-hal. Oleh karena itu disebut sebagai perekayasa. Bedanya software engineering dengan sistem engineering. Software engineering RPL dengan rekayasa sistem. Kalau rekayasa sistem itu berhubungan dengan semua aspek pengembangan sistemnya, ya. Basis komputer, hardware, software, proses engineering. Kalau software engineering bagian bagaimana mengembangkan pengembangan infrastruktur software, ya. Kontrolnya, aplikasi dan database, semuanya terlibat di situ sampai harga-harganya, biaya-biayanya, sampai sumber daya manusianya. Jadi seorang perekayasa sistem engineer terlibat menentukan spesifikasi perangkat lunak, itu juga terlibat mereka. Spesifikasi arsitektur jaringan, ya, integrasinya, sampai distribusi data dan sistemnya itu mereka terlibat. Jadi banyaklah
Kalau software engineering itu banyak melibatkan orang juga. Oleh karena itu software engineering ini penting banget ya. Ada 4 langkah. Jadi eh, oleh karena itu ketika kita menjadi insinyur ya, kita akan memikirkan bagaimana mengembangkan perangkat lunak itu kan ya. Bagaimana, garis bawah ya, bagaimana cara itu ya. Kata-kata bagaimana itu piye caranya gitu ya. Sama seperti orang Jawa bilang piye caranya. Gimana caranya? Nah, ada 4 langkah. 4 langkah ini penting ya. Pertama adalah spesifikasi perangkat lunak. Bagaimana fungsi apa saja yang harus disediakan di dalam sistem itu, kita perlu catat gitu ya. Fungsi apa saja yang harus disediakan di dalam sistem itu, fungsionalitas dan batasan kemampuan operasi. Ingat ya, Anda harus punya batasan. Jangan nggak ada batasan. Aduh, kalau nggak dibatasi, kelepak-kelepak sendiri Anda ya, bisa rugi sendiri. Yang kedua adalah pengembangan. Perangkat lunak itu memenuhi spesifikasi yang di atas ini ya. Pengembangan ini harus sesuai dengan spesifikasi. Ingat ini ya. Sama seperti kalau Anda nyusun skripsi nanti. Skripsi itulah jadi contoh kita membangun perangkat lunak nantinya ya. Jadi contoh bagaimana kita membangun perangkat lunak. Skripsi. Nah, jadi skripsi itu bab 1, bab 2, bab 3, itu semua saling berhubungan. Nggak boleh berdiri sendiri-sendiri. Sering itu saya ketemukan mahasiswa nyusun skripsi antara bab 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada hubungannya sama sekali. Kok bisa ini? Ini mahasiswanya kayak apa ini? Kok bisa terjadi? Banyak. Ada. Seperti itu ya. Jangan sampai. Sama seperti ini ya. 4 langkah ini ya. 4 langkah ini urutan yang harus diikuti sama-sama. Pengembangan itu harus sesuai dengan spesifikasi. Validasi, ya yang dikembangkan tadi harus divalidasi. Apakah sesuai dengan spesifikasi? Sesuai dengan tujuan pembangunan, pengembangan perangkat lunak. Kemudian detailnya juga harus valid gitu ya. Misalnya nih, saya mau mengisi data di situ, data tanggal, misalnya tanggal lahir. Masa bisa tanggal lahir menyimpan XYZ? Namanya apa ya itu? Datanya nggak valid kan? Namanya isi tanggal, masa tanggal XYZ, ABCDEF loh. Pernah terjadi ya seperti itu ya, ngisi tanggal. Ngisi nama juga begitu, namanya Sony 123 loh. Mana ada orang namanya Sony 123. Biasanya namanya itu diikuti oleh huruf saja kan. Tapi Pak siapa tahu ada. Siapa tahu. Ya, itu perlu divalidasi semuanya ya. Nama, kemudian alamat gitu ya. Alamat juga begitu ya. Universitas Jalan Zaini Azhar Maulani gitu ya. Universitas Mulia Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan. Begitu dimasukkan nggak masuk simpelnya, harusnya nggak valid di situ. Mana ada Universitas Mulia Jalan Sudirman gitu ya. Yang ada di Jalan Zaini Azhar Maulani gitu ya. Langsung di situ. Ya, gitu ya. Namanya validasi gitu ya. Jadi validasi ini menjamin perangkat lunak melakukan apa yang diinginkan oleh pengguna. Sistemnya juga apa yang harus dilakukan oleh sistem juga harus berjalan dengan benar. Evolusi perangkat lunak harus berkembang. Nah, perangkat lunak ini juga harus berkembang. Jangan disamakan seperti rumah ya. Rumah itu kadang mau di tingkat berapa ini? Kayak Universitas Mulia ini ya. Kalau desainnya memang hanya untuk tingkat 3 saja, ya nggak bisa mau di tingkat 10 itu nggak bisa. Kenapa? Ya jelas strukturnya beda. Strukturnya itu bawahannya, fondasinya beda. Untuk tingkat 10 bebannya semakin besar. Semakin besar ya ambruk. Dan itu terjadi kalau kita lihat di negara-negara berkembang ya. Pernah terjadi ya di negara lain ya. Bikin pasar gitu ya. Pasarnya tinggi banget loh. Tadinya cuma
berapa tingkat aja, tapi kemudian oleh kontraktornya dikembangkan lagi tinggi sekali. Ambruk di sana, korbannya banyak sekali ya. Kenapa? Nggak kuat tadi gedungnya, makin lama makin ambruk. Di Balikpapan pernah jadi ya, mau cuma miring aja gedungnya, mau ambruk miring aja. Lalu perangkat lunak bisa nggak? Bisa. Tinggal disesuaikan aja, dia nggak makan korban juga ya. Tinggal develop aja. Semakin lama semakin berkembang gitu ya. Evolusi makin kembangnya sesuaikan dengan kebutuhan juga, proses bisnisnya juga dikembangkan. Itu kalau softwarenya bahasa pemrogramannya didukung ya, selama didukung oleh vendor ya. Makanya kalau kita belajar bahasa pemrograman itu lihat dulu vendornya. Kira-kira ini nanti ke depan banyak dibutuhkan nggak ya gitu ya. Belajar bahasa pemrograman itu jangan kayak dulu ya, orang belajar Visual Basic ternyata nggak dipakai sekarang ya. Misalnya gitu ya, misal. Atau bahasa-bahasa yang, nah kira-kira menurut ahli apa? Nah, sekarang ini banyak ya website-website yang bisa menelurkan bahasa pemrograman nanti ke depan itu nih loh, bahasa pemrograman yang akan berkembang. Nah, sudah ada prediksinya itu ya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Penting juga pelajari itu ya. Jika kita belajar itu begitu selesai, tapi memang kita harus selalu meningkatkan diri itu ya, belajar bahasa pemrograman ya. Apa itu software proses? Nah, ketika kita mengembangkan perangkat lunak tadi ada namanya langkah-langkah kan, atau proses-proses pengembangan perangkat lunak yang kita sebut tadi yang di awal ya. Ini ya, software proses. Jadi software proses itu langkah-langkah pengembangan perangkat lunak ada 4. Secara garis besar loh tapi ya, ini secara garis besar ada 4 tadi: spesifikasi, pengembangan, validasi, dan evolusi. Terus itu nanti akan terus berkembang. Yang kita sebut sebagai apa? Siklus hidup perangkat lunak, atau bahasa Inggrisnya apa? SDLC. Apa itu SDLC? Software Development Life Cycle. Itu siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Nah, siklus. Nah, ini yang kita sebut 4 dasar proses software tadi. Nah, itu siklus itu bukan metode ya, bukan metode. Proses. Jadi proses pengembangan perangkat lunak sama seperti manusia. Siklus hidupnya manusia apa? Lahir, bayi, sekolah, SMP, SMA, perguruan tinggi, nikah, punya anak, apa? Tua, meninggal. Punya anak, anaknya kembang lagi, terus berkembang sampai sekarang kan? Turunan, anaknya kemudian nikah lagi, terus dilanjutkan anak turun kita. Nah, itulah proses ya, siklus hidup. Langkah lunak apakah bisa punya anak? Bukan punya anak lagi, tapi dia juga bisa banyak turunannya, derivatifnya itu banyak, namanya derivat ya. Nah, apa itu software proses? Model. Nah, siklus tadi itu ada disebut model. Kenapa kok disebut model? Ada banyak ahli yang kemudian menerapkan banyak siklus tadi ya. Sama seperti kita berkembang tadi hidup ya, siklus hidup manusia tadi ya. Ada banyak cara untuk mencapai kehidupan yang gemilang di masa depan. Ada cara apa? Misalnya kita harus begini, harus begitu. Nah, ada banyak pakar kan kemudian menelurkan ini cara cepat untuk menjadi kaya misalnya. Cara cepat untuk bikin sehat, kebugar gitu. Masa depan cerah dan sebagainya. Nah, cara-cara itu kita sebut sebagai model. Begitu juga dengan perangkat lunak. Cara-cara tadi yang ditemukan para ahli tadi itu kita sebut sebagai model. Model-model pengembangan perangkat lunak. Ya. Ingat ya? Ya. Contohnya ini, skripsi yang diselesaikan dalam perangkat lunak yang diimplementasikan dengan sudut pandang tertentu. Ya, sudut pandang tertentu ya. Cara cepat bikin rumah, cara cepat punya rumah yang gede gitu ya. Nah perangkat lunak juga demikian ya, ada sudut pandang cara cepat tadi.
Cara cepatnya ada yang menggunakan aliran kerja, workflow, model yang menunjukkan urutan kegiatan. Urutan kegiatan yang biasanya harus berurutan, langkah-langkahnya harus berurutan. Ada workflow namanya. Jadi kalau sudah kerja sini selesai, kerja berikutnya sekuensial ya. Kalau sudah selesai berikutnya, kerja berikutnya lagi gitu ya. Ada yang menggunakan data flow. Data flow itu aliran data. Jadi kerja kita berdasarkan data. Data apa ini yang kita baru melakukan kerja itu sesuai dengan data yang ada yang kita terima gitu ya, di belakang. Menunjukkan serangkaian kegiatan masing-masing melakukan transformasi data. Data apa yang menjadi pendorong kita untuk melakukan perbuatan itu. Misalnya, saya dapat data ini, data apa? Duitku banyak ini. Misalnya rekeningku tiba-tiba banyak ini. Apa tindakan yang harus Anda lakukan ketika aku mau menikah lagi? Misalnya gitu. Aku mau cari pacar dan seterusnya. Ada keinginan-keinginan yang muncul akibat pendorong data tadi kan ya. Begitu juga dengan ini data flow. Ketika membangun perangkat lunak tadi ada data apa yang? Data mahasiswa, data dosen. Terus apa ini yang harus dilakukan? Dosen membimbing mahasiswa ini, oke. Kita gunakan data-data itu bikin aplikasi berdasarkan data mahasiswa dan dosen. Apa itu? Bimbingan misalnya gitu ya. Aplikasi bimbingan. Nah, aplikasi bimbingan itu muncul dari mana? Dari data tadi. Gak mungkin kan ada data dosen, data mahasiswa. Kita bikin aplikasi ini apa? Aplikasi tabungan. Gak mungkin, gak cocok tabungan itu untuk duit. Apakah dosennya mau kasih duit? Ya kan? Nah, itulah data flow berdasarkan data ya. Juga ada role action, data yang model kita bangun perangkat lunak tadi berdasarkan aksi-aksi apa yang dilakukan oleh dosen tadi, apa yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, dia sudut pandangnya adalah apa yang dilakukan, maka kita sebut sebagai model role action, apa yang dilakukan oleh peran penggunanya tadi. Apa yang dilakukan dosen? Dosen itu mengajar, dia juga bimbing, maka dosen itu memiliki kemampuan untuk menggunakan aplikasi itu dalam hal mengajar. Dia mengajar apa, mata kuliah apa gitu ya. Dia caranya mengajar seperti apa, mulai mengajarnya bagaimana, dari masuk dan sebagainya, aktivitasnya, termasuk absen ini juga disediakan. Itu juga dengan mahasiswa. Jadi aksinya ini, model menunjukkan peran orang terlibat dalam proses pengembangan perangkat lunak. Nah, model proses tadi itu tadi banyak caranya, banyak sekali caranya. Ada ribuan, puluhan ribu. Pak Subur pernah baca itu sampai belasan ribu model. Jadi artinya ada model pengembangan perangkat lunak itu langkah-langkahnya tadi ya, ada belasan ribu, bayangin ya. Sama seperti kita kalau hidup nih, tujuannya untuk apa hidup? Nah, tujuannya untuk hidup tadi itu ada belasan ribu, mungkin jutaan cara orang menemukan. Tapi tujuannya sama, ingin hidup mulia, mati masuk surga misalnya gitu. Nah, banyak sekali caranya untuk menuju ke sana ternyata. Nah, begitu juga dengan membuat perangkat lunak tadi, langkah-langkahnya ada banyak cara. Nah, langkah-langkahnya itu cara tadi oleh para ahli ada yang disebut dengan waterfall, ada yang disebut dengan iteratif ya. Iteratif itu berulang-ulang pengembangannya. Ada yang menggunakan komponen base, di bawah ini komponen base, berarti komponen yang sudah ada sebelumnya. Jadi kita kalau bikin perangkat lunak tadi nggak harus dari nol, ingat ya, nggak harus dari nol. Saya bilang begini berkali-kali, kenapa? Mahasiswa supaya paham, kalau bikin skripsi itu nggak harus dari nol. Anda bisa skripsi itu berdasarkan skripsi yang sudah ada. Apa? Skripsi yang sudah ada, pelajari di situ bagian saran, bagian saran itu biasanya ada masukan-masukan penulis. Ini yang harus disempurnakan di skripsi ini. Tulis di situ oleh penulisnya skripsi itu. Karena dia yang bikin, dia yang tahu, dia tahu kelemahannya. Dia tulis di situ kelemahannya. Kelemahannya dari sistem ini begini. Tolong nanti yang mau nulis skripsi tentang ini, perbaiki bagian ini. Nah, dia saran-saran itulah Anda harus bisa kembangkan lagi. Oleh karena itu,
software itu harusnya meningkat, harusnya bisa berkembang. Jadi kalau Anda bikin lagi baru, aduh, itu ya. Yang kedua adalah Anda bisa membuat ngambil komponen-komponen yang sudah ada tadi, seperti bangunan tadi ya, bikin gedung, aku mau bangun, itu Anda bisa beli batanya dari bata bekas, lebih murah. Kalau semen kayaknya susah ya, mau beli ngambil dari bahan bekas nggak mungkin. Nah, bisa ambrol nanti mana. Begitu juga dengan perangkat lunak, Anda bisa ambil komponen-komponen yang sudah ada tadi. Jadi ada caranya ya, mas-mas, mbak-mbak. Inilah cara-cara inilah yang kita pelajari di RPL. Jadi model tadi apa aja? Nah ini ada model waterfall, ada iteratif, ada komponen. Waterfall itu langkah-langkah yang harus tegas. Ya. Kerjaannya pertama harus selesai, baru lanjut ke kerjaan berikutnya. Kerjaan berikutnya harus selesai, lanjut lagi pekerjaan berikutnya. Kalau belum selesai, dia nggak bisa lanjut. Ini waterfall, sesuai dengan sifat dari air yang mengalir dari atas ke bawah, turun ya. Gak mungkin air naik ke atas kan? Gak mungkin. Itulah kenapa disebut sebagai waterfall ya. Jadi langkah-langkah ini harus tegas gitu. Kita harus pastikan dulu pekerjaan itu harus selesai di awal. Yang kedua iteratif. Kalau iteratif itu bisa bareng-bareng, bisa dikerjakan sama-sama. Jadi kerjaan satu bisa dikerjakan dengan kerjaan kedua. Caranya gimana? Nanti kita akan dapat PR-PR seperti itu, pekerjaan-pekerjaan seperti itu yang harus Anda kerjakan. Gimana caranya mengerjakan bareng-bareng tadi ayo. Ini butuh cara yang kita pelajari di RPL. Yang ketiga adalah komponen base. Komponen base itu yang sesuai dengan namanya ya. Komponen-komponennya sudah ada, kita tinggal pakai. Contohnya apa? Ya, kayak framework yang sering Anda dengar itu. Framework apa? Laravel ada CI, ada banyak ya. Anda bisa menggunakan komponen-komponen tadi, bisa digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak dengan cepat gitu ya. Kalau tahu, kalau nggak tahu nggak bisa cepat. Supaya tahu gimana Pak, belajarlah. Nah, banyak kursus-kursus. Nah sayangnya tidak dibahas di RPL ya di sini ya. RPL ini secara garisnya cara-caranya saja, cara-caranya saja membuat itu. Nah ini biaya yang kita sebut tadi 60% biaya pengembangan, 40% biaya testing untuk software pesanan bespoke tadi ya. Biaya evolusi seringkali lebih besar daripada biaya development. Biaya perawatannya seringkali lebih besar ya. Perawatan kulkas besar enggak? Murah Pak. Jangan dibikin murah supaya awet. Gimana caranya kulkas itu bisa awet ya. Distribusi biaya pengembangan tergantung pada model pengembangan yang digunakan. Nah, pengembangan kita pakai model tadi, model proses tadi itu mempengaruhi biaya juga ya. Kalau kita nggak tepat memilih model pengembangan, justru biayanya akan semakin besar ya. Oleh karena itu kita pelajari betul ini RPL ya. Jangan sekedar cuma ngajari pelajari prosesnya doang, kemudian kita terapkan. Nanti deskripsi itu model proses ini Anda terapkan loh ya. Anda jangan salah menerapkan, terutama di awal biasanya. Apa ya itu? Salah mengumpulkan spesifikasi, membuat dokumen spesifikasi itu banyak yang salah deskripsi itu. Saya bilang begini karena saya bimbing skripsi dan sering teriak-teriak pada mahasiswa. Ini kamu bikin use case ini, usernya dari mana? User ya, penggunanya itu dari mana? Kok tiba-tiba ada admin, ada user? Itu dari mana? Lo kan mestinya begitu Pak. Loh, mau jitak kamu ya? Gak sembarangan. Sama seperti kalau kita bangun tadi. Usernya itu loh dari mana? Sudah saya bilang, kalau Anda mau bikin perangkat lunak sesuai kebutuhan. Apa kebutuhannya? Kita kumpulkan datanya apa saja gitu. Siapa nanti akan berperan? Pakai rule action kah? Pakai data kah?
Itu tadi yang di awal tadi ya. Kalau datanya penggunanya ada 10, ya buatlah software itu nanti sesuai dengan usernya 10. Jangan cuma 2. Nah sekarang 10 itu dari mana? Gali semuanya itu. Dari mana? Proses bisnisnya. Penting ini ya. Proses bisnisnya, prosedurnya seperti apa. Digambar seperti itu. Sehingga ketemu ini usernya siapa aja yang akan menggunakan perangkat lunak yang akan kita bangun. Penting ini ya. Penting banget. Oleh karena itu distribusi biaya ini nanti bisa jadi besar karena banyak kegagalan di sini ya. Bener, orangnya pinter, ngoding itu pinter, tapi ya analisisnya kurang. Ini bahaya. Oleh karena itu orang ngoding itu ya sudah serahkan bagian ngoding. Di dalam RPL kita juga harus menentukan siapa-siapa yang nanti akan memegang analis. Sebagai analis tahu ya, analis orang yang akan mengumpulkan data, orang yang akan ngoding itu sendiri-sendiri nanti mereka ini. Mereka nggak terlibat seluruhnya dan dibayar sesuai dengan pekerjaannya itu. Jadi orang coding memang ya bisanya ngoding ya ngoding aja dia gitu ya. Ngoding aja. Manajer yang mengelola seluruhnya itu tadi ya. Penting banget ini. Jadi biaya itu kadang tergantung dari kita menggunakan model. Ya. Modelnya bikin perangkat lunak terus kita pakai waterfall misalnya, waktu yang kita butuhkan lama banget gitu, padahal orangnya minta cuma 2 minggu gitu ya. Waterfall bisa lebih dari itu karena kita butuh waktu-waktu yang untuk hal-hal khusus ya. Gak mungkin. Oleh karena itu Anda harus bisa menerapkan ini. Ya kalau nggak bisa ya belajar harus. Ini cost ya, kita nggak bahas banyak cost ya. Costnya Anda bisa lihat ini ya, kalau waterfall itu costnya ada di bagian-bagian ini. Spesifikasi costnya adalah sekian persen, desain itu sekian persen ini ya, development coding ya, coding. Bahkan untuk integrasi dan testingnya malah biayanya lebih besar gitu ya. Kalau iteratif itu selalu berulang-ulang ya, terus iteratif banyak digunakan oleh perusahaan, divisi yang dimiliki oleh perusahaan, dia ada divisi khusus sendiri karena pekerjaannya rutin terus ya. Nah, iteratif itu biasanya biayanya paling banyak di iteratif karena kerjaannya rutin terus, ngerjain itu terus, sistem testing dan sebagainya ini ada kerjaannya. Kalau komponen base itu paling banyak di integrasi biayanya. Kalau evolusi ini juga ada di bagian perusahaan yang memiliki divisi khusus untuk pengembangan perangkat lunak. Jadi ada perusahaan loh yang punya divisi khusus, bukan divisi IT yang untuk tarik-tarik kabel itu bikin jaringan, bukan. Jadi dia ada sendiri divisi bagian development perangkat lunak ya. Yang kemarin tanya itu. Jadi ada sendiri. Nah ini mereka akan menggunakan model proses evolusi ataupun iteratif biasanya gitu. Nah, sering berkali-kali dan melakukan testing dan sebagainya, penyempurnaan sehingga software itu sempurna sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah biaya-biaya ini hanya untuk wawasan saja ya. Kita fokus ke bagaimana langkah-langkah ini ya, langkah-langkah mengembangkan perangkat lunak tanpa melihat biayanya dulu ya, Langkah-langkah ini penting saya sampaikan di materi ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Untuk yang selanjutnya Anda bisa dibaca lagi ya. Jadi itu ya, saya kembali ke RPL tadi ya. Dia adalah disiplin ilmu ya. Ingat ya, di garis bawahi disiplin ilmu yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak yang efektif dari sisi biaya, dari sisi sumber daya, dan sisi apa? Ada 3. Waktunya. Jadi kalau orang bilang saya butuh 2 jam, 2 minggu misalnya, Anda juga harus ngerti 2 minggu kayak nyarak, gak bisa, padahal sebenarnya bisa, misalnya gitu ya, bisa, gak bisa, Anda taruh waktu. Gimana kalau 1 bulan aja? Oke, 1 bulan, nah alhamdulillah ada waktu jeda gitu ya. Kalau 2 minggu Anda gak tidur nanti.
Jadi intinya gini ya, ketika kita membangun perangkat lunak tadi itu harus memenuhi syarat ini ya, syaratnya atribut ya, atribut. Yang pertama adalah software itu harus bisa di-maintain, ingat ya, di-maintain, dipelihara maksudnya ya. Yang kedua adalah software itu harus bisa diandalkan. Diandalkan itu gimana? Diandalkan ya dari sisi keamanannya, keandalannya nggak mati-mati gitu ya. Terus keamanannya nggak mudah untuk dihack orang, ditembus gitu ya. Kemudian keselamatannya, dan dapat dipercaya tidak menyebabkan kerusakan fisik, ekonomi, menyebabkan kerugian, kegagalan, kerugian. Nah itu ya. Artinya apa? Oleh karena itu kita bisa melihat bahwasanya software yang ada saat ini itu bisa langsung melakukan backup dan restore ya, bisa melakukan mirror gitu ya. Itu penting banget itu bagi perusahaan sekelas Tokopedia gitu ya, sekelas Bukalapak, Blibli dan sebagainya, e-commerce yang ada saat ini ya, Gojek dan sebagainya. Ini penting sekali ini ya, bisa diandalkan. Efisien itu cepat ya, efisien itu dalam hal waktu ya. Kalau efektif tadi dalam hal apa? Tepatan, pas ya. Kalau efisien dalam hal waktu, makanya orang bilang efisien dan efektif. Waktunya pas gitu, waktunya juga pas ya. Waktunya sesuai dengan yang diharapkan, hitungan detiknya nggak kecepatan gitu ya. Ada yang kalanya orang bikin sistem detiknya itu kecepatan. Ada yang detiknya itu terlalu lama, bisa telat gitu ya. Detiknya berjalan sesuai dengan detik yang normal gitu ya. Kemudian makan memorinya juga nggak terlalu banyak. Kemudian kemampu pakaian diterima oleh ya apa pengunanya menggunakan itu nggak banyak tanya gitu, nggak banyak help gitu ya, nggak banyak ngomel juga ya, langsung klik beres gitu ya, tenang gitu ya. Ada yang pakai gitu ya, beli pakai aplikasi ini, aku suka e-commerce nih, aku suka beli online di toko ini. Nah itu ya, ada yang gitu ya. Saya pernah juga ngalami itu ya. Saya suka toko ini karena kalau udah responsif gitu ya, misalnya gitu ya. Jadi itu ada kemampu pakaian, penerimaan diterima oleh penggunanya. Ini nggak banyak tanya, gitu. Ada yang tanya begitu ya. Jadi ini hal software dikatakan baik ya. Jadi kalau kita bikin software itu harus mampu dipelihara, mampu diandalkan penggunanya. Pengguna siapa? Seluruh pengguna. Kalau ada 1.000 pengguna ya seluruh pengguna itu puas semuanya gitu ya. Kemudian efisien, ringkas gitu ya, dan diterima oleh mereka. Gitu ya. Dari sini ada yang ditanyakan, Mas Mbak. Ya, terakhir ini ya, masih ada lagi satu, heterogeneity, delivery, dan trust. Tantangan ke depan. Sebenarnya bukan ke depan lagi, ini terus tahun berapa ini saya kuliah, 10 tahun yang lalu lebih ya. Berapa tahun, 2007 sampai sekarang ini berapa tahun, 15 tahun. Ini apa namanya, sampai sekarang memang tantangan ke depan itu memang begini ya, heterogen, sistemnya itu harus jalan di banyak perangkat ya. Bisa jalan di komputer yang sekarang itu banyak, itu adalah di jalan di mana, di HP ya, Android. Ya mungkin saat ini Android ya, kalau beberapa waktu yang lalu masih ada Windows ya, HP Windows ya. Sekarang Windowsnya hilang. Saya ngomel-ngomel itu punya HP Windows ya. Waduh, udah nggak didukung lagi ya. Kita sebagai pengguna ya ngikut aja. Kalau vendornya udah nggak bisa survive juga ya, akhirnya kita yang jadi pengguna ya jadi korban juga ya, mau nggak mau kita kena ya itu. Jadi dulu aplikasinya harus bisa jalan semua di situ, heterogen. Saya pernah bikin aplikasi nggak bisa diakses pakai handphone tadi ya, satu itu, tapi kalau pakai Android bisa gitu ya. Padahal saya install juga pakai web browsernya itu nggak bisa juga, jadi nggak muncul di aplikasi teman di HP itu. Syukurnya sudah banyak orang nggak pakai itu ya. Oke, mungkin itu kelemahannya. Nah, heterogen itu
Itu software Anda yang harus buat, itu Anda harus bisa jalan di seluruh perangkat lunak, perangkat komputer ya, perangkat komputer. Terus pengiriman delivery cepat, tanggap, deliver, bisa langsung Anda terima ya. Oleh karena itu jasa-jasa pengiriman barang sampai saat ini banyak dibutuhkan ya, banyak dibutuhkan sekali. Saya kemarin beli buku di Tokopedia. Saya nyebut nih, saya suka di situ karena ini apa namanya, terakhir-terakhir kalau itu barang itu sudah nyampe di saya, yang saya terima itu, di aplikasi itu ada disebutkan selesaikan. Sudah selesai kah gitu ya, ditanyain sudah selesai belum. Kalau sudah selesai, klik selesai gitu ya. Kalau belum selesai silakan komplain di situ. Nah, saya suka itu. Nah, saya klik itu selesai. Oke, selesai. Saya jarang komplain. Barangnya sudah saya terima, selesai. Tapi kalau di aplikasi yang lain saya nggak menemukan itu. Langsung terima, langsung disuruh notice gitu, sudah selesai. Loh, saya kan belum tapi notice-nya ternyata dari pengirim, dari developernya, delivery. Jadi delivery itu ya kayak si cepat, kayak JNE dan sebagainya yang melakukan itu gitu ya. Trust, kemudian trust ini penting ya, dipercaya, penting banget. 3 ini ya, ini saya lakukan ya, orang kemudian percaya kepada saya, padahal aplikasi yang saya bisa bangun itu sederhana banget gitu ya.